Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan disiapkan bukunya. Kita akan belajar IPA pada minggu ke-15 dan sebelum kita melaksanakan pembelajaran IPA, kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seperti biasa ya, membahas soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin. Mulai dari nomor 1, nomor 7 di LKS ya. Filtrasi adalah teknik penyaringan yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang ukuran partikel zat-zat penyusunnya berbeda. Apakah fungsi filtrasi pada pengolahan air bersih? Jadi pada pengolahan air bersih, air itu dipisahkan dari sampah-sampah yang hanyut bersama air. Jadi kalau misalkan di sungai, itu kan ada air yang bercampur dengan entah itu sampah plastik ataupun yang lain, itu nanti akan disaring, kemudian air yang lebih bersih akan lolos dari penyaringan. Kemudian akan dilakukan lagi penyaringan berikutnya untuk menyaring tanah misalnya. Jadi kalau misalkan mula-mula airnya berwarna pekat atau sedikit keruh, dia akan menjadi bersih. Kita lanjutkan nomor 2. Bagaimana prinsip kromatografi dalam memisahkan campuran? Jadi kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Jadi yang kayak kemarin gambarnya seperti ada gradasi ya. Jadi mula-mula dia warnanya biru. Kemudian karena perbedaan kecepatan perambatan dia berubah menjadi warna hijau atau yang lain. Lanjut nomor 3. Metode apa yang tepat digunakan untuk memisahkan campuran berikut? Yang A, campuran air murni dengan air laut. Itu dengan metode distilasi karena ada perbedaan titik didih uap air murni dengan air laut. Kemudian campuran air dengan minyak. Itu menggunakan sentrifugasi karena perbedaan massa jenis partikel pelarut dan zat terlarut. Itu adalah sedikit pembahasan dari soal yang sudah kalian kerjakan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Sifat-sifat fisika itu adalah sifat-sifat yang bisa diamati secara langsung. Sedangkan kimia itu tidak dapat diamati secara langsung karena melibatkan proses-proses kimia. Kemudian, itu perubahan fisika. Sifat fisika itu dapat mengalami perubahan. Ini ada beberapa ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, perubahan bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zat. Gas menjadi air, contohnya, dan sebaliknya. Air menjadi gas, dan sebaliknya. Atau misalkan aja, nih contohnya, contoh perubahan fisis. Air menguap, es mencair, itu adalah perubahan fisiknya saja, tapi dalamnya itu sama. Kemudian uap air mengembun, lilin meleleh. Lalu bongkahan belerang menjadi serbuk belerang. Itu kan awalnya gede, cuma dia diperkecil menjadi kecil. Itu adalah contoh dari perubahan fisis. Kemudian, karena ada perubahan fisis, jadi sekarang ada perubahan kimia. Ciri-cirinya adalah perubahannya bersifat permanen atau tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia. Terjadi perubahan susunan zat, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadi perubahan suhu, dan juga menghasilkan zat baru. Nah, jika misalkan aja ini pembuatan tape itu kalau misalkan itu kan berasal dari singkong yang difermentasi. Setelah difermentasi, mula-mula kan tapenya itu dingin ya. Setelah difermentasi, dipegang ternyata atau di dalam kresek itu ternyata ada bintik-bintik air di dalam kreseknya. Itu maka pembuatan tape itu ada termasuk perubahan kimia karena dia menghasilkan gelembung gas dan juga terjadi perubahan suhu. Contoh perubahan kimia, nasi menjadi basi.
itu ada perubahan kimia. Natrium dilarutkan ke dalam air. Pembuatan tape, kertas dibakar. Jadi kalau misalkan kertas dibakar kan dia menjadi jadi serbuk-serbuk karbon gitu ya. Terus gas hidrogen dibakar, reaksi hidrolisis, logam berkarat, pita logam, magnesium yang terbakar. Ini contohnya reaksi kimia yang menghasilkan gelembung gas dan perubahan suhu. Contohnya ini logam natrium ditambah dengan air akan menghasilkan gas hidrogen dan panas. Jadi kalau logam natrium tambah dengan gas air itu akan menghasilkan NaOH dan juga H2. H2 ini berbentuk gas. Padahal mula-mula natriumnya padat, airnya itu berbentuk cair. Dia menjadi natrium hidroksida yang berbentuk lelehan atau sedikit kental gitu ya, dan juga hidrogen yang berbentuk gas. Contoh lain, logam magnesium dengan asam karbonat akan menghasilkan endapan magnesium karbonat dan juga gas hidrogen. Ini kurang ya. Jadi ini harusnya ada plus H2, plus hidrogen. Kemudian reaksi yang perubahan kimia yang dapat diamati yaitu disertai perubahan warna. Contohnya, larutan tembaga sulfat berwarna biru muda akan berubah warnanya menjadi biru tua jika ditambahkan larutan amonia. Jadi dia berubah warnanya awalnya biru muda berubah jadi biru tua. Kemudian kita lanjutkan ke materi terakhir untuk bab ini ya, bab sekarang. Tentang massa jenis. Massa jenis itu adalah hasil bagi massa zat dengan volumenya. Nah, massa jenis yang bawah ini ya, massa jenis itu simbolnya kayak P tapi pelengkungan. Ini bacanya adalah rho. RHO, hasilnya rho. Rho itu rumusnya adalah M per V. M itu massa, V itu volume. Contoh, seorang siswa memasukkan benda ke dalam gelas ukur. Jika massa benda adalah 300 gram, tentukan massa jenis benda. Jadi ini gambarnya ya, sebelum diisi dengan benda, dia itu volumenya 300 ml. Setelah dimasuki dengan benda, volumenya 500 ml. Jadi bisa dipastikan volumenya adalah dikurangi ya. Jadi 500 kurangi 300, jadinya 200 ml. Nah, karena 1 ml itu sama dengan 1 cm pangkat 3, maka 200 ml sama dengan 200 cm pangkat 3. Tadi rumusnya rho kan M per V. Jadi karena rumusnya rho sama dengan M per V, kita masukkan saja M-nya 300, V-nya 200. Jadi 300 bagi 200 adalah 1,5 gram per cm pangkat 3. Kalian pelajari ulang ya. Materi hari ini itu lebih sedikit daripada biasanya. Jadi kalian belajar lagi, direview. Kalau misalkan dari bab ini ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan hari ini di grup. Kalau misalkan tidak ada, maka berarti kita minggu depan akan melaksanakan ujian ulangan harian tentang bab 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.